Saya bilang, Bang, saya itu nazar kalau proyek berhasil mau ngasih cukur gratis ke Mang gitu. Oh gitu katanya. Kalau nggak saya laksanakan nanti saya dosa. Pada saling lihat-lihat gitu. Mereka juga mikir ini apa gitu. Iya. Saya wah bagaimana meyakinkannya itu susah. Di buku mah dipersingkat lah ya. Iya. Nanti sama mau ngasih uang 50.000 kalau nggak salah. 50.000 gede loh itu. Nah, iya. Mang harus mau. Akhirnya ada yang ngomong, di mana ya cukurnya? Itu di situ. Dalam hati, akhirnya berhasil. Tapi di dunia kreativitas, bicara dulu baru berpikir. Contohnya aja, yang kecil aja. Waktu saya bikin lagu yang ngacapruk lah gitu. Ya kan? Nanti, itu ada perbedaan. Kreativitas dan eksakta. Makanya, orang kreatif itu selalu berusaha berbeda, bukan disengaja berbeda. Karena kalau membuat sesuatu yang sudah ada, ya bukan create dong. Kalau sekarang mah Kang Bidi lebih banyak di gunung katanya. Ya saya bertani di Cibodas. Sebetulnya tidak ada niat apa-apa selain bertani. Tapi di perjalanan sudah bertani, sudah panen, saya ngomong ke istri saya, Bu, si Ayah tahu status Ayah sebagai siapa sekarang? Apa? Petani. Nah itu yang kita tanyakan. Kan? Sekarang sebagai apa? Kan kalau saya bilang tadi kan penulis, nah saya mah nggak tahu tentang penulisan gitu. Musik saya nggak tahu apa-apa musik. Baru punya lagu ya. Oke, assalamualaikum sobat garasi. Saya di sini bersama langsung Ayah Tidik. Ini Nggak apa-apa, ini mah memang ribut. keberadaan saya di sini karena saya disuruh istri sebetulnya wawancara ketemu sama teman-teman Ayah, teman-teman kata istri, teman-teman Ayah yang hebat-hebat lah. Dan teman Ayah mah semuanya hebat gitu. Nah, bisa nggak ketemu sama begitu kita nonton film Dilan kemarin dia kayak sama Ayah. Kita coba ya gitu karena saya asa tidak yakin. Dan alhamdulillah ternyata doa istri barangkali ya dijawab berhasil. Asal ada pengen ketawa juga sebenarnya karena beberapa tadi ngobrol sebelum ini belum Kang Bidi belum kita mulai. Udah banyak sambungan-sambungan. Oh iya, saya perkenalkan di sebelah saya Kang Bidi. Langsung saja. Ini pertanyaannya mungkin tidak berdasarkan ini tapi lebih ke ngobrol sebagai teman. Saya baru tahu ternyata banyak beberapa teman-teman dekat saya yang menjadikan saya itu jadi teman dikit Kang Bidi juga kayak Kang Benny Ramdhani gitu. Jadi buat saya itu kan bagian dari perjalanan, tapi ternyata pas ngobrol, oh iya ini juga sangat semuanya. Jadi kita baru tersambung setelah mau ngobrol sekarang. Gitu. Jadi sebelumnya ngobrol sama Benny. Ya, enggak ngobrol sama Kang Fuad yang menyambungkan saya. Benny belum tahu. Saya kesini belum tahu seperti apanya. Gitu. Jadi sosok yang buat saya itu ternyata relate gitu ya. Ternyata ada beberapa karena kita mungkin angkatan tidak terlalu jauh seperti itu. Nah, jadi kalau lihat dari pertanyaannya, ini sepertinya pertanyaannya dari Sarah pertanyaannya. Kalau saya tadinya mau ngobrol biasa saja kan gitu. Terus cuman kalau lihat di pertanyaannya, tapi Sarah saya pengen pertanyaan bukan pertanyaan wartawan. Nah, dia bikin pertanyaan pertama. Kalau Kang Bidi nggak jadi penulis dan seniman, kira-kira sekarang jadi apa? Presiden mungkin. Petani ya. Presiden apa? Presiden Brunei. Amin ya. Amin kan. Amin. Presiden mana ya? India. Nah, itu Sarah udah ya pertanyaannya. Ini memang podcastnya podcast rada-rada ya, kayak gitu. Kemudian orang sering lihat Kang Bidi, ini saya bacain juga ya. Karena saya juga tidak diingat. Harusnya saya juga jawabannya baca ya. Iya, baca tapi kan kalau Gemini. Orang sering melihat Kang Bidi sebagai sosok yang unik dan absurd. Tapi menurut Kang Bidi sendiri sebenarnya siapa Kang Bidi baik? Hamba Allah
hamba Allah yang diturunkan ke bumi, migran dari surga yang turun ke bumi. Kan ini mah pertanyaan kan gitu semuanya. Nah, cuman dulu saya suka baca buku-bukunya. Pas lihat buku itu asa tengil pisan, tapi asa saya oge gitu kan, saya orangnya iseng juga sama. Apa gimana? Saya suka baca buku-bukunya. Nah, di situ kan buku-bukunya misalkan Kang Pidi pernah ngajak di bukunya ya, ngajak tukang parkir makan di tempat Jepang yang orang tuh jadi bingung dan sebagainya. Jadi ngasih sesuatu yang buat saya di luar Nurul kan. Buat dia mah nggak kepikiran, tapi begitu buat saya mah itu wah ibaratnya tinggi kayak gitu. Nah, kan itu kan buat saya sebuah kreativitas yang nggak dimiliki oleh orang-orang pada zamannya, dan memang agak beda gitu. Kepasan, iya bener, oke, lolos, oke. Karena saat itu buat saya salah satu buku yang saya baca yang dulu. Drunken Monster. Drunken Monster mohon, ada 2 kan? Serial Drunken 4. Aduh, itu saya dua-duanya saya hatam. Yang 3-4-nya udah jadi wartawan, nggak sempat baca lagi. Tapi itu saya bikin waktu belum ada zaman prank loh. Oh iya, zaman prank ya? Belum. Iya. Belum ada zaman prank. Jadi saya melakukannya karena ada dorongan setan di dalam. Enggak, atau mungkin malaikat ya. Saya pikir malaikat sih. Iya. Karena tujuannya kan membuat saya senang, tidak di dalam membuat saya keluar dari kebiasaan yang membosankan gitu. Ya, saya melakukan dekonstruksi atau melakukan rekonstruksi peristiwa gitu. Jadi yang pernah dikerjakan. Nggak ngerti saya istilahnya. Jadi saya kayak ada yang nyuruh aja. Tiba-tiba saya pas habis beli kupat tahu tuh jalan. Awalnya rasa kasihan aja ke orang yang ini Portugal, Persatuan Tukang Gali. Iya. Saya kasihan aja. Tapi kan masa saya ngasih uang aja gitu loh. Iya. Mohon. Gimana caranya aku ngasih uang nih untuk jadi tidak merendahkan dia gitu. Iya. Gimana ya? Ada 4 orang waktu itu. Mohon. 4 atau berapa ya? 4. Iya. Bawa si Timur masih kecil waktu itu. Mohon. Saya bilang, Bang, saya itu nazar kalau mau proyek berhasil, mau ngasih cukur gratis ke Mang gitu. Oh gitu katanya. Kalau nggak saya laksanakan nanti saya dosa. Iya. Pada saling lihat-lihat gitu. Mereka juga mikir ini apa gitu. Saya bagaimana meyakinkannya itu susah. Di buku mah dipersingkat lah ya. Iya. Mohon. Nanti sama mau ngasih uang 50.000 kalau nggak salah. 50.000 gede loh itu. Nah, iya. Mang harus mau. Akhirnya ada yang ngomong, di mana ya syukurnya? Itu di situ saya. Dalam hati akhirnya berhasil. Akhirnya pada pergi ke situ. Ada orang yang udah agak cepat. Saya mau udah rada cepat gitu. Nggak Bang, ini mah nazar aja. Akhirnya pergi, terus pada dicukur aja. Saya kasih 50.000 terus mereka pada dicukur. Gitu. Habis itu ya saya pulang. Udah gitu aja. Nggak ramai sebetulnya. Mungkin zaman sekarang mah prank ya sebetulnya. Zaman sekarang mungkin prank ya. Tapi itu kayaknya tiap hari prank ya kayak gitu Kang Pidi. Nggak gimana biasanya? Karena di buku itu kan kandel sebanyak pisan sampai orang nyebut makasih Kang aja dikasih uang lebih karena hanya gara sebutan aku teh kepikiran gitu ya. Yang pasti untung saya tulis. Oke. Karena semakin tua saya tidak begitu lagi. Jadi orang tuh makin tua makin konvensional ya. Iyalah. Makin banyak perhitungan gitu. Oh iya. Oh, saya nggak akan berani sekarang. Untung dulu saya lakukan gitu. Jadi untuk anak-anak muda, selagi masih muda, lakukanlah selama tidak kriminal gitu. Hal-hal yang aneh, asal tidak merugikan orang lain, juga dirimu. Lakukan aja, mumpung energimu masih besar. Kalau udah tua kayak saya,
Mungkin ada rasa malu, ada wah takut ketahuan orang, dia takut kenal saya gitu kan. Akhirnya sudah tua masa sampai-sampai istri saya juga ngomong. Gimana? Dia ngomong gini. Kok ayah sekarang serius? Dan itu aku sadar loh itu. Oh iya ya. Gitu. Tapi nggak nanya, nggak rindu sayang dulu gitu? Nggak? Oh saya ngomong. Baru beberapa bulan lalu. Mohon. Saya mungkin terjebak pada memikirkan, kok saya gini ya? Gitu. Penuh kompromi. Penuh kompromi dengan rekan bisnis. Oke. Penuh. Mana dulu ada kompromi? Gue gimana saya? Pokoknya menyebalkan lah dulu itu. Akhirnya si ayah ngomong, kok ayah udah nggak rebel lagi ya bu? Gitu. Okay. Itu terjadi loh. Kok saya gini ya? Itu pikiran. Itu kapan disadarkan seperti itu Kang Bedi? Udah lama baru ngomongnya belakangan. Ini omongan supaya bagi anak-anak muda. Iya. Jangan awal-awal sudah seserius saya gitu. Sekarang. Seserius saya sekarang. Selagi muda mah. Ya, manfaatkanlah energimu selama tidak melampaui batas norma ya. Iya. Nah, sebenarnya kan tadi sering usia, tadi banyak pertimbangan ya Kang. Saya juga sama usia kan atas kepala lima mamanya sih. Itu Yuna, Sir Emutana. Nah kayak gitu. Nah, untuk menjaga kalau saya kan biasa harus ada kreativitas, harus ada jiwa anak-anak apa dalam kita biar tetap waras katanya. Nah, kalau Kang Bedi seperti apa? Harus tahu dulu apa itu kreativitas, apa itu perbandingannya kan kreativitas dengan eksakta kan, Oke. ya kan? Perbandingan untuk apa itu eksakta, kreativitas ya dengan eksakta lah ya, kan itu berseberangan ya, dunia yang berbeda ya. Betul. Nah saya pikir, menurut saya ini, saya nggak tahu apa-apa sebetulnya, karena ditanya saya jawab aja. Kalau di eksakta itu, jika jawabanmu sama dengan umum, maka kamu benar. Itu eksakta. Tapi di dunia kreativitas, jika jawabanmu sama dengan umum, maka kau mungkin nyontek, biasa aja, ya kan? Kalau di eksakta, berpikir dulu baru bicara. Karena jawabannya harus apa? Sama dengan masyarakat. Tapi di dunia kreativitas bicara dulu baru berpikir. Contohnya aja yang kecil aja. Waktu saya bikin lagu yang ngacapruk lah gitu. Ya kan? Nanti itu ada perbedaan kreativitas dan eksakta. Makanya orang kreatif itu selalu berusaha berbeda, bukan disengaja berbeda. Karena kalau membuat sesuatu yang sudah ada, ya bukan create dong. Nah, akhirnya dianggap gila, betul nggak? Ya kan karena membuat sesuatu yang baru. Walaupun di dunia kreativitas itu tidak harus selalu baru ya, karena bisa membuatnya dengan membuat kombinasi ya, yang kemudian antara yang sudah ada kemudian dikombinasikan. Tapi kan tetap jadi baru hasilnya, gitu. Itu bedanya kreativitas dan eksakta. Sayangnya, bukan sayangnya sih, saya nggak menyayangkan sih. Atau apa ya? Ya kalian pikirkan lagi lah pengganti sayangnya apa, pokoknya ada aja. Nah, dunia eksakta itu kan logika. Betul. Dunia kreativitas itu kan intuisi. Iya. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana caranya ini bisa diajarkan ke orang di dunia kreativitas ini? Di sekolah. Karena intuisi susah diajarkan, maka dibawanya ke eksakta. Dilogikakan. Akhirnya sastra jadi eksakta, seni rupa jadi eksakta, betul nggak? Karena kalau sekolah itu bisnis,
Yang bisa dijual mah logika. Iya, iya. Intuisi mah nggak bisa. Hmm. Ngerti ya maksudnya? Iya, iya. Akhirnya ya seni rupa jadi menggambar gunung dari Sabang sampai Merauke gitu. Atau bagaimana cara membuat novel, harus membuat dulu kerangka berpikir. Saya sendiri nggak pernah menggunakan kerangka berpikir gitu. Nah, akhirnya dilogikakan agar bisa dijual gitu. Karena maksudnya komersil tadi ya? Iya, karena masuk Sesuai pada dengan- ranah komersil. Kalau benar kalau benar ada orang yang mengajarkan bahwa bikin novel itu harus pakai kerangka berpikir dulu, kenapa orang-orang yang ngajar itu tidak membuat novel? Novel, iya betul. Ya, Iya. ya karena dia juga bingung karena bukan dunianya, dibawa ke dunia yang lain jadinya aneh gitu. Ya seperti itulah. Iya, iya. Nah, Kang Widi kan tadi kalau misalkan Ini mah pemikiran saya ya, bukan sebuah kebenaran gitu. Iya. Ya kalau orang lain menyalahkan pemikiran saya juga menyalahkan pemikiran. iya. Biar sebagai pembalasan. Nah, Kang Widi saya begini kadang yang suka tergelitik di saya. Kalau saya kan kalau misalkan cari ide apa gagasan diantar dulu Duncan Master, itu bagian dari cari-cari cerita-cerita yang buat saya hidup harus ceria kan, harus seserian lah kasarnya. Nah, kalau saya cari itu, Kang Widi dari mana idenya? Kasarnya mah kan saya mencari Itu mah dari nggak perlu orang. ide, itu mah Nah, kan kalau seperti itu gimana hidupnya? itu mah kan merekam apa yang terjadi. Oke. Nah, tapi kan kalau Kenapa itu terjadi kan Nah, pertanyaannya? betul, Ya itu ada dorongan, nggak tahu malaikat, nggak tahu. balik lagi. Saya terdorong, saya mungkin bosan dengan situasi yang tertib mungkin. Oh, oke. Situasi yang normatif. Atau memang saya ingin membuat sesuatu yang berbeda, biasanya gitu sih. Ya itu kan kadang buat kreativitas kan kita harus cari atau ngelihat ya. Tapi timbulkan dulu dari yang lain gitu. Pas hari kalau orang kreatif sendiri, kalau misalkan Kang Widi yang kreator, itu dari mana kadang-kadang berpikir apakah Kita nggak tahu. jalan-jalan, makan di mana, nyari wangsitnya gitu. Nah itu kadang-kadang suka ini tuh. Sebetulnya ada rasa malu, ada rasa sungkan, tapi saya dobrak itu. Oh, oke. Saya tahu itu bukan melanggar ya. Saya tahu itu memalukan, tapi saya Mempermalukan lakukan. diri. Mempermalukan diri. Tapi Tentu dengan pertimbangan selama tidak melanggar batas ya ya. atau kriminal. Kalau tidak, saya memang niatnya mau ngasih uang. Saya, kalau kita ke alun-alun, itu kan pasti ada tulisan Kang Widi di situ. Apa yang Kang Widi rasakan kalau lewat situ lagi? Apakah ini mau bosan hanya digentos atau gimana? Itu kan udah dari zamannya. Kalau ya itu kan bukan milik saya. Oke. Kata-katanya milik saya. Iya, Apa yang betul. sudah tertulis di sana bukan sudah milik saya lagi. Ya, Apakah misalnya kepikiran apa mau di-update nggak ya ini gitu? Dan Bandung. Oke. Sempat kepikir kayak mau tanya kan kayak pikir apakah di-update atau ya? sering lewat situ. Pernah berfoto di sana nggak? Pernah diajak sama orang, Oh gitu. Pas lewat situ? sama saudara. Oh. Ayo dipoto di sana. Aduh, kesannya gimana gitu ya. Ya udahlah, untuk menyenangkan orang, Ya, ya, ya. saya penuhi aja. Bukan orang, saudaraku. Dia sekeluarga ya. Nggak ngerti apa-apa. Apa itu musik saya nggak tahu. Justru ketidaktahuan itulah saya membuat sesuatu yang mungkin dianggap lain karena tidak tahu, bukan sengaja berbuat lain. Jangan-jangan ketidaktahuan itulah yang membuatmu jujur. Ya, saya itu nggak tahu bagaimana cara membuat novel, tapi membuat novel. Saya itu orang yang tidak pernah nonton film, tapi bikin film. Saya itu orang yang tidak suka musik, Tapi bikin lagu. tapi bikin lagu. Bayangkan, seolah gini,
Orang lain bikin ya, saya juga bikin gitu doang. Bukan berarti saya berada di dunia orang itu. Oke. Terus tiba-tiba saya dianggap pemusik, kan aneh jadinya. Ngerti nggak maksudnya? Iya, iya. Saya mah bukan orang musik, Iya. tapi bikin lagu. Terus saya dianggap pemusik, saya terkejut gitu. Saya bukan pembaca, bukan ini, nggak tahu apa-apa tentang novel. Saya bikin novel, terus disebut novelis. Wah, apa ini? Saya kaget. Tadi begitu ngobrol, saya pernah ngajar fotografi, pernah pameran. Saya juga kaget. Pernah di Atau Rusia. fotografer kan di Rusia pameran. Cuma fotografernya ya yang nggak bisa diterima orang, nggak akan laku lah. Karena tidak dijual, nggak akan laku. Kalau dijual barangkali orang yang semuanya pasti tertarik buat. Karena nggak ada yang melakukan, gitu ya. Memang Nah itu kan. ada beberapa karya saya yang saya tidak ingin dijual karena susah bikinnya. Kan saya pameran seni rupa, seni lukis. Ya. Terus pada nanya, dijual nggak ini? Enggak, susah bikinnya mas. Karena saya melukis karena bukan merasa diri seniman, enggak. Saya melukis karena melukis aja. Jangan-jangan sebetulnya saya tidak tahu apa itu seni lukis, walaupun saya lulusan FSR deh ya. Jangan-jangan saya nggak tahu apa-apa. Jangan-jangan saya juga nggak tahu agama. Berbuat baik aja. Akhirnya saya simpulkan, sebetulnya selama ini saya bukan berbeda, tapi membuat karya yang salah menurut teori-teori umum. Yang tidak biasa tuh. Karena saya tidak pernah membaca teorinya. Waktu bikin novel juga sama. Sama. Saya nulis karena saya nulis aja. Saya karena ingin saya pernah berpikir bahwa saya nulis ingin mengekspresikan perasaan dan pikiran saya. Ternyata enggak. Oh, oke. Baru tahu. Mohon. Saya nulis karena ingin membaca agar saya baca. Jadi tulisan saya sendiri. Oke. Karena saya pernah jadi ilustrator, Iya. kan harus baca naskah orang lain. Iya betul. Nah, ya saya tidak nyalahin naskah orang itu. Tiba-tiba beda selera lah dengan saya gitu. Duh, gitu. Tapi apa mesti dibuat kan di ilustrator? Ya tetap harus dibuat karena emang saya ilustrator. Ilustrator. Akhirnya saya nggak nyalain orang itu, nggak. Mungkin beda selera aja. Tiba-tiba kok, aduh aku merasa bukan nggak suka, nggak ada tantangan gitu dengan naskahnya yang menurut selera saya, yang katakanlah dia tinggi saya rendah gitu, menurut selera saya nggak gini deh gitu. Akhirnya saya datang ke Mizan, penerbit Mizan. Ya saya memang ilustrator Mizan. Saya datang ke Benny. Oh gitu. Sampai ini langsung. Saya bilang ke Soleh dulu. Siapa adalah? Saya bilang, saya aja deh yang nulis naskah gitu. Ngerti nggak? Iya, iya, iya. Ya coba nulis gitu. Akhirnya saya nulis dengan tanpa pengetahuan bagaimana cara menulis yang baik gitu. Sehingga saya nulis aja, nulis semau saya aja dah. Saya anterin, saya ke penerbit Mizan. Pas dibaca, kok gini gitu. Terus, ya udah kalau baca aja dulu gitu. Itu baru beberapa halaman. Saya pulang, beberapa minggu kemudian diedit. Pas diedit kok bukan saya gitu, ngerti nggak? Oh. Kok Gayanya itu. kok bahasanya bukan saya gitu. Saya nggak mau gitu. Jangan dirubah gitu. Nah, akhirnya dia menjelaskan mana yang bisa diterbitkan dan mana yang tidak. Oh gitu. Terus saya ngomong ke mereka, sekarang saya mau tanya. Iya. Jika ada 2 teks proklamasi, Iya. karena mereka cenderungnya bagus, indah,
Oke. Gitu kan? Ya, Dalam otak mereka kan begitu. Iya. Jika ada 2 teks proklamasi, yang satu print out dengan font komputer, Iya. satu lagi selai kertas lusuh, tulisan Soekarno itu juga coret-coret. Iya, iya. Aku mau tanya, mana yang akan kau pilih? Iya. Ngerti nggak? Iya. Mereka akhirnya anehnya milih yang cari kertas lusuh. Kau tahu nggak karena apa? Karena otentik, Iya. ya kan? Karena original dan lain-lain sebagainya. Akhirnya saya selalu memberikan analogi itu. Ya udah dicetak beberapa aja dulu. Besok cetak aja. Pas dicetak ternyata bestseller. Itu dulu kan zaman-zamannya lupus dan sebagainya ada. Ya. Ya kan, makanya pas saya baca, saya termasuk yang akhirnya beli buku itu. Ya, lupus. Akhirnya terinspirasi tadi gitu. Kan gitu gaya-gaya yang berbeda kan sebetulnya di penulisan kan, di penulisan novel remaja lah saat itu. Gitu. Ya saya baca lupus. Mungkin dari situ juga saya berangkat. Gini. Saya sering ke toko Gramedia untuk membaca, walaupun saya untuk membaca buku, agar dengan membaca itu saya tidak ingin seperti itu gitu loh. Oh iya. Oke. Ya, saya pernah baca Sutasoma, Kumpulan Tular. Iya. Pas pulang dari situ saya bikin kitab Al-Asbun. Oke, gila itu. Iya. Saya juga mau bikin kitab gitu loh. Oke. Tapi dengan cara saya. Dapat otentiknya itu selalu, makanya pas lihat bukunya saya ketawa-ketawa. Jadi kalau buat saya pengen hiburan itu bacanya bukunya. Ayo pahala bukan buat saya. Ya sebetulnya mas saya tidak menyalahkan, tidak mau menilai karya orang ya, karena Iya. tiap orang berbeda. Ada yang suka Chihuahua, saya mah suka herder, ada yang suka anjing kampung, mungkin gitulah. Betul. Dan saya nggak bisa menyalahkan orang yang memelihara anjing kampung juga ya, masing-masing aja. Kalau sekarang mah Kang Bidi lebih banyak di gunung katanya. Ya saya bertani di Cibodas. Sebetulnya tidak ada niat apa-apa selain bertani. Tapi di perjalanan sudah bertani, sudah panen, saya ngomong ke istri saya, Bu, si Ayah tahu status Ayah sebagai siapa sekarang? Apa? Petani. Nah itu yang kita tanyakan. Sekarang sebagai apa? Kan kalau saya bilang tadi kan penulis, nah saya mah nggak tahu tentang penulisan gitu. Musik saya nggak tahu apa-apa musik. Belum punya lagu ya. Nah kalau petani sekarang udah memang menguasai. Karena kan saya lihat ada ternak juga ya kan? Ternak, Sagala luar biasa ini. sapi. Tapi kemudian di perjalanan ketika bertani, Mohon. saat panen waktu itu, Ya. saya sok merenung gitu. Kok cuma panen nggak rame gini ya? Gitu, ngerti nggak maksudnya? Ya, Setelah beberapa kali panen gitu. Mohon. Kikiwai. Kok gini-gini aja ya? Gitu. Akhirnya saya beli senjata. Mohon. Senjata AK-47. Oh iya. Saya ingin petaninya semua pakai AK-47 gitu. Jadi setelah pada make pas panen, nah ini lebih keren. Gitu. Kalau cuma panen doang mah gitu. Iya. Ngerti nggak? Iya. Nah sekarang mah kayak di Kolombia, kayak di Vietnam. Nah, saya tuh suka gitu dulu itu. Oh. Oke. Suka ingin mungkin ya seperti gini. Kalau kamu bosan dengan kamarmu ya tanggung jawabmu kamu ubah dengan nama poster kayak gitu. Iya, Atau cat ganti cat lah gitu. Ya kamu lah pemiliknya. Jangan nyalahin Jangan nyalahin kamar. Iya. Nyalahin kamu. Atau kira-kira seperti itulah. Saya sebetulnya tidak mengerti kehidupan juga. Oke, Kang Bidi. Nah, Kang Bidi sekarang kalau ngelihat remaja Bandung, anak pemuda Bandung sekarang seperti apa yang kondisi? Kan zaman Seperti seharusnya. Beda. Seperti seharusnya, karena saya juga nggak bisa menyalahkan anak muda sekarang. Betul. Iya kan? Ada yang hilang nggak apa? Yang Kang Bidi lihat dari jiwa kita yang kelahiran apa di 90. Bukan ada yang hilang, ada yang nambah.
Oh, nama. medsos. Oh iya. Ada mah iya, nama skill ya. Saya menyalahkan anak-anak zaman sekarang main game. Ya jangan-jangan dulu kalau udah ada game saya juga main iya. juga gitu. Iya, iya. Ya seperti yang seharusnya sih. Karena kan sekarang kalau dulu mah aktivitas fisiknya banyak. Sekarang mah aktivitasnya ketemu aja kita gini semuanya. Emang seharusnya tadi. Emang seharusnya begitu. Harusnya gitu. Nanti anak-anak sekarang nyalahin anak-anak nanti terus aja. Iya, iya. Bolak-baliknya saling ini. Kalau ini kan di Panas Dalam, itu tuh awal mulanya gimana? Ya seperti yang pernah saya ceritakan dulu, saya bikin The Panas Dalam sebagai sebuah negara ya. Oke. Di kampus. Saat itu Indonesianya kan sudah dikuasai siapa? Orang-orang tertentu di Jakarta, di mana? Akhirnya saya nggak, ya kalau gitu mah saya bikin negara sendiri aja, kan udah direbut orang ya. Iya. Nama negaranya The Panas Dalam. Akronim dari THE-nya ateis, P-nya paganisme, Nas-nya Nasrani, D-nya Hindu Buddha, Lam-nya Islam. Itu negaranya kecil, 8 kali 10 meter. Tapi kaya raya karena ke toilet ke luar negeri ke Indonesia. Jumatan ke luar negeri. Seperti pergi haji. Penduduknya 18 orang waktu itu. Saya imam besarnya. Oke. Karena bentuk pemerintahannya seperti Iran. Saya imam besar. Dulu 95 loh. Jadi 95. Saya udah lebih dulu ngomong imam besar. Bahwa kelak kemudian ada orang yang mengkritik saya, katanya kamu mengaku-ngaku imam besar seperti imam besar kami. Loh, saya udah lebih dulu tahun 95. Kan ada partai komunitas tertentu yang pemimpinnya disebut imam besar, itu kan belakangan. Kemudian saya pas nyebut imam besar di sekarang dikritik, jangan meledek imam kami gitu. Enggak, saya lebih dulu gitu. Ngapain ngeledek orang juga? Nggak ada untungnya juga. Sarah ada tanyain nggak, Kang Sarah? Sarah, ada tanyain? Pertanyaannya, ini bukan ChatGPT kan? Pertanyaannya. Oh, Oke. Apalagi? Kalau saya itu sih, jadi kadang-kadang kalau orang kreativitas kan harus ketemu orang kreatif lagi biar ada kreativitas yang baru kan seperti itu. Nah, gitu. Makanya ya karena kreativitas bukan eksakta. Iya betul. Makanya saya selalu ada diilustrasikan. Saya dulu mah ya baca-baca buku, baca-baca untuk dapat sesuatu yang memang nambah insight gitu ya. Kayak gitu. Sebetulnya mungkin kata siapa ya? Ada yang bilang, jangan tanya kepada orang kreatif bagaimana cara membuat jembatan. Kalau cara membuat jembatan, tanya anak sipil. Tanya kepada orang kreatif bagaimana caranya menyeberangi sungai. Itu jawabannya beda-beda. Iya. Ngerti ya maksudnya ya? Okay. Jangan tanya pada orang kreatif bagaimana cara membuat jembatan, tapi tanya pada orang kreatif bagaimana caranya menyeberangi sungai. Atau sama-sama nyeberang ya? Intinya mah kan jawabannya kan bukan cuma jembatan. Iya. Tiap orang berbeda-beda. Perbedaannya, kalau kancil dengan melihat kapasitasnya, dia akan menipu buaya untuk berbaris. Mau dihitung nanti mau dikasih daging gitu kan? Iya. Karena mau ngambil kerbau di sana. Buat Tarzan menggelantung. Iya. Buat Tarzan menggelantung. Buat pilot ya terbang aja pakai pesawat. Buat pemborong urug aja kan gitu. Nah, kemudian akhirnya yang disayangkan ketika Tarzan mengadakan acara seminar kreatif,
Ya tentu dia mengatakannya dengan kapasitas dia yang memiliki jari-jari. Yang menghadiri seminar itu adalah kancil. Terus dia bicara bagaimana cara menyeberangi sungai adalah dengan menggelantung, dicatat sama si kancil itu. Akhirnya dipraktekin dan gagal karena dia nggak punya jari. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Sesuatu itu harus mengacu pada kapasitasmu, Kapasitasnya ya. pada kualitas dirimu. Jangan ingin menjadi orang lain padahal kapasitasmu tidak mumpuni. Gitu. Ini bukan nasihat ya, ini untuk saya sendiri. Iya. Oke. Dan banyak terjadi begitu. Iya. Atau kancilnya yang seminar, yang jadi narasumbernya, yang dengerinnya Tarzan. Terus dia bilang caranya menipu gitu, dengan menipu buaya gitu. Bisa beda. Terus kata si Tarzan itu, ngapain begitu? Saya mah menggelantung aja. Ya iya, makanya jika dia paham bahwa tiap orang memiliki kapasitasnya sendiri untuk menyelesaikan masalah, ya jangan saling mengejek. Ya, kancil, Tarzan. Mungkin seperti itulah kira-kira. Nanti saya baca lagi di Google deh, bener nggak omongan saya? Justru karena tidak ada di Google, makanya harus ngobrol. Nanti mungkin 10 tahun lagi ngobrol, saya kaget ya. Terus cucu Anda, udah baru satu cucu ya sekarang? Baru satu cucu. Alhamdulillah. Kapan minggu kemarin? Ya. Alhamdulillah. Dua bulan yang lalu. Oh, 2 bulan yang lalu, Masya Allah. Jadi manggilnya apa? Ayah Aki. Ayah. Oh, sekarang jadi Ayah Aki ya. Kebagian apa? Kan saya belum pernah punya cucu. Udah belum menikah anak saya. Apa tuh? Apa yang dirasakan pada saat punya cucu? Kan beda ya kalau misalkan. Yang saya rasakan ketika dapat cucu. Saya harus sehat karena ingin bersamanya sampai besar nanti. Alhamdulillah. Kan ada yang bilang kalau misalkan ada cucu, anak sayang sama anak berubah pindah ke cucu gitu guys. Enggak sih, karena cinta itu kan seperti udara, nggak bisa kalau dibelah jadi setengah gitu, enggak. Bukan itu ya? Ya masing-masing punya porsinya sendiri. Alhamdulillah. Tapi kan selalu biasa kan katanya ada kayak ada anak lagi, kangen lagi, ketahui, jadi ditanya pasti bukan anak kayak sesutunya pasti. Enggak sih. Cinta mah nggak seperti kue yang kalau saya bagi dua setengah jadi setengah nggak gitu. Cinta itu seperti udara. Mungkin ya. Selamat jadi ayah Aki ya. Ya, terima kasih. Bahagia. Ya tadi nyambungnya. Oh ternyata ada Benny di antara kita ternyata. Aduh, nyambung juga. Udah penulis dan lain-lain. Saya tuh malah kadang-kadang kalau ke suatu tempat ke penerbit Mizan, ini tuh siapa, statusnya nggak tahu saya. Ya, mungkin baru detik ini tahu. Benny itu siapa ya waktu itu? Editor ya mungkin. Nggak tahu saya. Editor. Oh Cip dulu, baru tahu saya. Saya nggak tahu ada di Mizan malah. Saya taunya dia penulis karena dulu waktu kuliah dia penulis. Gitu. Oh di Mizan. Bareng sama Fuad saya bertahu juga. Oh. Saya itu sering tidak ada desakan untuk ingin tahu apa-apa. Nah itu. Oh, oke. Tidak pernah ada desakan untuk tahu apa-apa. Jarang buka Google, jarang. Jadi jarang kepo gitu ya? Jarang kepo. Jadi, nah kalau berita-berita sama juga, medsos gitu, Kang Widi, ini nggak suka scroll atau? Dengar dari orang aja. Lagi rame apa? Ngapain? Dengar dari orang, terus orang kalau saya salah, jangan salahkan saya, salahkan orang itu yang sering memberitahu yang mungkin salah menyampaikan. Oke, udah. Sobat Aspirasi, terima kasih banyak Kang Widi atas sama-sama. Keluaran Kesiaran. Terima kasih. Sama-sama. Buat saya kehormatan kebahagiaan buat saya dan juga terutama istri ya. Ya, mudah-mudahan manfaat. Kalau enggak, manfaatkanlah. Insya Allah ini pasti bermanfaat. Karena buat saya sendiri setiap ketemu orang, ketemu Kang Widi itu kan sesuatu yang kalau kita ngobrol biasa mah kadang lupa. Tapi kalau direkam jadi kayak lupa jadi kayak mutandai gitu. Nah, masalahnya kalau direkam saya ngomong yang baik-baik. Karena namanya Widi baik. Bukan karena saya tahu
saya berada di mana. Oh, oke, iya betul. Sesuatu yang ada dampak ya kalau apa-apa. Oke, aman. Aman? Nuhun Yuk. ya, nuhun pisan. Sami-sami.